Ketika masa pancaroba seperti sekarang ini, ya adanya virus corona ini yang sampai sekarang juga di banyak kota itu masih belum terlihat kepastiannya seperti apa. Karena bukan melandai, tapi malah nampaknya naik terus. Jadi kita tetap harus waspada. Jadi yang perlu disiapkan, kalau masa pancaroba, ya memang kita harus mempersiapkan secara fisik dan secara mental. Ya. Jadi pancaroba tadi yang pertama adalah pancaroba mengenai iklim, perubahan iklim. Ya, kalau fisik kita ini juga daya tahannya baik, ya. Ketika pancaroba datang, tidak akan terkena flu, tidak akan terkena demam. Ya, ada kata flu, demam, ya saya kira biasa saja ya. Sebentar juga sembuh. Demikian juga pancaroba terkait dengan keadaan sekarang, adanya ya virus corona ini. Ya pancaroba ini terjadi kan ternyata setiap 100 tahun sekali ya. Nah, kita tidak tahu bersyukur atau tidak beruntung ini. Jadi pas 100 tahun kok pada zaman kita ini. Ya. Nah, tapi ya kita syukuri aja lah. Kita nikmati saja. Yang penting kita menghadapi pancaroba yang sekarang ini, kita benar-benar memiliki ketahanan. Ketahanan apa? Secara fisik, ketahanan secara mental ya, secara batin, sehingga kita ya bisa melewati masa pancaroba ini dengan baik ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama juga ya, nanti akan bisa melewati juga masa pancaroba. Ya makanya kita harus selalu ingat berbuat baik ya. Kita harus ingat selalu menambah kebaikan karena baik kita, sehingga kita secara ya fisik, ya kalau secara fisik memang ya kita menjaganya dengan ya makan yang cukup, istirahat, suplemen. Tapi secara mental ya kita mendengarkan dhamma, membahas dhamma. Nah saudara-saudara, ini saya belum memasuki pada pembahasan yang dimaksud mengenai pancaroba. Saya hanya ingin memberikan pengantar gambaran mengenai pancaroba yang secara umum, yang secara ya kemasyarakatan kita sudah sering ya mengalami ya mengenai pancaroba yang terkait dengan alam ya, perubahan alam, dan pancaroba yang sekarang virus corona. Tapi pancaroba yang dimaksud sesuai dengan yang diajarkan Guru Agung Sang Buddha, ada 8 kondisi yang membuat seseorang harus berputar dan berputar dalam kondisi itu, ya, yang membuat menjadi tidak menentu, yang membuat menjadi ya tanpa ada kepastian. Nah biasanya kalau ini terjadi pancaroba pada diri kita masing-masing, 8 kondisi ini, nah biasanya kita juga menjadi tidak menentu. Kita biasanya kalang kabut. Karena pada dasarnya orang itu biasa kalau sudah nyaman dalam kemapanan itu biasanya tidak mudah mengalami satu perubahan. Ya. Padahal kehidupan ini, alam ini itu selalu memberikan ya gambaran bahwa ya hidup ini selalu berubah dan berubah, berputar dan berputar. Nah, perputaran itu yang sering digambarkan seperti roda cakra. Ya, roda cakra simbol Buddhis itu menggambarkan
roda yang terus berputar. Nah, kehidupan kita juga terus berputar seperti itu. Nah, dengan tentunya ya seseorang yang telah memiliki pengetahuan, ya sekalipun pengetahuan secara teoritis, ini akan memberikan manfaat pada diri seseorang itu sendiri. Ya lebih baik daripada orang tidak memiliki pengetahuan tentang kebenaran dari satu kehidupan. Nah, tapi tentunya juga ada yang membedakan. Orang yang memiliki pengetahuan ya secara teori dan seorang yang memiliki pengetahuan yang sudah menembus. Nah, kalau pengetahuan secara teori yang kita juga masih belum bisa, kadang-kadang mudah menghadapi atau bisa menghadapi realitas seperti misalnya perubahan yang terjadi dalam hidup kita yang kadang-kadang ya berputar, berubah ya dari sesuatu yang tadinya menyenangkan, tidak menyenangkan, yang sesuatu yang tidak diharapkan, kemudian ya datang, yang diharapkan tidak datang, itu biasanya kita menjadi kalang kabut, menjadi tidak sanggup karena kita memang ya masih dalam kondisi belum benar-benar siap. Artinya kita ini sekalipun ya sepertinya sudah terbimbing ya, tetapi kita belum betul terbimbing ya. Jadi ada dua ini kategori. Yang pertama, mereka yang belum terbimbing dan yang kedua adalah telah terbimbing. Nah, di sini. Nah, kalau orang belum terbimbing, ya seperti halnya kita, ya, itu memang masih ketika menghadapi kenyataan, realitas yang ya berubah dan berubah, ya, kita kadang-kadang tidak siap menghadapi perubahan. Tetapi yang telah terbimbing, ya lain lagi. Nah, nanti perbedaan secara jelas saya akan jelaskan di akhir. Nah, apakah kondisi yang membuat dunia kehidupan kita ini terus berubah dan berputar? Ya, ada 8 kondisi daripada dunia. Yang pertama adalah ya untung, rugi, keuntungan dan kerugian. Ini yang pertama, pasangannya keuntungan dan kerugian. Yang kedua adalah keterkenalan dan hinaan. Ya, untung, keuntungan dan kerugian, keterkenalan dan kehinaan atau hinaan. Ya. Atau ya ketidakmasyhuran bisa juga ya. Yang ketiga pujian dan celaan. Yang keempat senang atau kebahagiaan dan penderitaan. Nah, jadi 4 berpasangan ini yang dikatakan sebagai kondisi ya dunia ya yang memutar balik kehidupan kita ya. Dan kita terkena kondisi berputar balik ini. Yang pertama keuntungan ya. Semua orang tentunya senang dong kalau untung, apalagi orang dagang yang dicari adalah keuntungan. Ya. Lalu ketika rugi, maka mengalami kesedihan, kekecewaan, bahkan bisa juga lalu menyalahkan juga.
gara-gara si dia, kemudian saya menjadi rugi, kan bisa juga. Ya. Tapi ketika untungnya besar, lupa. Ya. Kalau lagi untung besar, lupa. Kalau lagi dapat keberuntungan, ya dapat mengumpulkan banyak ya keuntungan, otomatis adalah pendapatan, menjadi kekayaan, kita lupa. Ya. Tapi ketika rugi, nah, biasanya merintih, mengeluh, lalu juga sangat ya kecewa kelihatannya ketika rugi. Nah ini, untung, senang, buntung atau rugi menjadi sedih dan kecewa. Biasanya orang selalu berpikir bagaimana untungnya, tapi tidak berpikir ketika ruginya. Untuk berpikir keduanya amat sulit karena memang biasanya ya kita ini hanya memikirkan sesuatu indahnya. Tidak memikirkan bagaimana pahitnya. Ketika keuntungan besar, semuanya ada, semuanya melimpah, lalu apa? Ya sudah, orang itu menjadi ya karena untung banyak, maka tentunya senang. Tapi rugi banyak, menjadi susah. Nah, tetapi bagi seseorang yang ya telah belajar ya melihat realitas daripada kehidupan, ini setidaknya bisa tahu, oh iya, untung tidak selamanya untung, rugi tidak selamanya rugi, karena perubahan daripada hidup ini warnanya memang begitu, ada untung dan ada rugi. Jadi ketika rugi, maka berpikir, kenapa saya rugi ya? Kenapa kok menjadi ya tidak mendapatkan lebih banyak? Nah, orang mempelajari kenapa kerugian ini. Pasti ada apa-apanya, ada sebabnya. Nah, di sini. Nah, saudara-saudara, yang kedua, keterkenalan. Ya. Siapa yang tidak suka terkenal? Nah, tentunya keterkenalan ini salah satunya adalah karena seseorang bisa memiliki pendapatan. Karena seorang itu mengumpulkan lebih banyak. Ya apa saja yang dikumpulkan? Materi. Kalau orang mengumpulkan banyak, oh jadi kaya raya, oh jadi konglomerat. Nah, kan ini terkenal. Terkenal karena dia orang yang kaya, karena kekayaannya. Apakah hanya orang yang kaya yang terkenal? Tidak juga. Ya, yang terkenal juga ya mungkin karena kepandaiannya, ya, karena kecerdasannya, karena prestasinya orang juga bisa terkenal. Ya. Orang terkenal juga bisa juga karena orang itu baik, ya, orang itu baik sehingga dia terkenal baiknya. Mungkin kedermawanannya, ya mungkin kerendahan hatinya, ya. Tapi apakah itu semua juga akan selamanya didapatkan? Ternyata kan tidak. Keterkenalan yang didapat dari cara apapun lah. Mungkin dari materi seperti tadi, atau mungkin dari perilaku, atau ya prestasi-prestasi tertentu. Sehingga seorang itu menjadi orang yang terkenal. Tapi keterkenalan itu
pastilah semua orang juga menginginkan. Karena salah satunya, kalau seorang sudah memiliki apa saja, ya, apa saja dimiliki, orang kan ingin terkenal. Seperti orang misalnya, kenapa orang itu berebut, tetapi apakah yang didapat kemudian seperti itu juga bisa bertahan terus? Nah, inilah persoalannya. Ketika apa yang dia dapatkan, anggaplah yang mampirlah, yang singgahlah di dalam hidupnya dia. Dan itu kadang-kadang juga kan tak lama juga ya. Apa yang kita dapatkan semua kan tidak lama. Nah, apa yang tidak lama itu ketika ya berpindah, hanya singgah sebentar, nah seseorang itu tidak siap, makanya biasanya kekecewaan. Kekecewaan, apalagi kemudian yang didapat adalah hinaan atau keterhinaan. Ya, terkenal kemudian hina, apalagi hina-dina, sampai apa ya sangat tercela sekali ya. Nah itu biasanya tidak siap. Ya. Maksud saya yang tadinya terkenal, kemudian jadi tidak terkenal, bahkan dihina, itu biasanya orang tidak siap. Ya. Tetapi kalau orang bisa melihat bahwa apa yang dimiliki, apa yang telah dicapai, apakah itu keuntungan-keuntungan yang berupa kekayaan, berupa nama baik, keterkenalan, nah itu semua juga sebenarnya hanya singgah, hanya ya datang sebentar dalam hidup kita, karena memang tidak ada yang bisa dipertahankan. Nah, saudara-saudara, dengan ya memiliki keterkenalan, ya sebenarnya kalau seseorang itu mengerti bahwa bisa lebih banyak berbuat sesuatu untuk orang banyak, ya digunakan untuk memberikan manfaat kepada orang banyak, tentu saja ya keterkenalannya itu apalagi dengan memiliki ya harta, maka bisa berbuat banyak, berbuat kebaikan tentunya sehingga berguna bagi masyarakat. Tapi yang jelas juga harus siap, ya harus siap menerima realitas bahwa kehidupan ini tidak selamanya yang baik yang kita harapkan datang pada kita. Demikian juga ketika kita mendapatkan pujian-pujian. Karena apa kita mendapatkan pujian? Yang namanya pujian itu ya tentunya karena kita memiliki ya segudang prestasi atau kita memiliki ya hal-hal yang memang dipandang istimewa, ya dipandang oleh orang lain, itu juga hal yang patut dipuji. Ya seperti apa sih patut dipuji? Ya mungkin dalam kehidupan keseharian, bekerja dengan rajin. Demikian juga dipuji karena kecerdasannya barangkali, ya, karena kebaikannya. Nah, tapi pujian itu apakah selalu datang kepada ya kita? Karena pujian itu juga sesuatu yang kita kehendaki, tetapi juga pujian itu tidak selalu datang. Dan barangkali satu saat yang memuji kita, menghina kita, mencela kita. Nah, makanya
Jangan selalu berharap untuk mendapatkan pujian. Karena pujian sebenarnya kan hanya akibat saja. Akibat dari apa yang kita telah lakukan, yang dinilai atau dipandang orang lain itu memang ya pantas dipuji seperti apa ya. Karena hal-hal yang ya terlihat satu prestasi, satu pujian tidak usah diharap ya. Ya pujian seperlunya lah. Nah tapi juga celaan ya. Kalau bukan pujian maka sebaliknya adalah celaan. Nah siapa yang mau dicela? Tentunya tidak ada ya orang yang mau dicela. Tapi celaan bukan tidak ada. Ya celaan itu karena seseorang itu tidak patut, ya tidak pantas, maka ya seringkali mendapatkan celaan. Nah, satu hal Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika ya kita melihat orang lain yang ya patut dicela. Yang dicela apanya? Yang dicela perbuatannya sebenarnya. Ya. Jangan mencela orang. Ya, jangan mencela orang, artinya tidak senang sama orang. Yang dicela ya perbuatannya lah.